Tahukah kalian bahwa kecerdasan orang-orang Yahudi memang sangat luar biasa, bahkan mampu menaklukkan dunia? Saat ini, banyak sekali keturunan orang-orang Yahudi yang berhasil menguasai teknologi dan ekonomi dunia. Bahkan, tidak sedikit negara-negara mayoritas Islam dan Kristen yang sangat bergantung terhadap produk dan teknologi buatan Yahudi. Di antara tokoh dan produk buatan Yahudi yang terkenal di dunia yaitu Brin dan Larry Page pendiri Google, Bill Gates pendiri Microsoft, Mark Zuckerberg pendiri Facebook, Albert Einstein seorang fisikawan terkemuka dunia, Robert Oppenheimer seorang pengembang nuklir terkenal dunia, Edward Teller penemu bom hidrogen, David Ricardo pencetus teori kapitalisme dan masih banyak lagi. Tidak hanya ahli dalam bidang sains dan teknologi, orang-orang Yahudi juga mampu menguasai dan mengendalikan perekonomian dunia. Di antara tokoh Yahudi yang berpengaruh terhadap ekonomi dunia adalah Mayer Amschel. Mayer Amschel adalah tokoh pencetus bank modern dan pasar uang seperti saat ini. Ia sangat kaya dari hasil bisnis dinasti perbankan miliknya. Bank miliknya bahkan pernah meminjamkan dana kepada pemerintah Perancis untuk membiayai operasi perang selama beberapa abad. Keputusan itu tentu membuat keluarga Mayer Amschel memiliki banyak kesempatan untuk mengumpulkan obligasi dan membangun kekayaan tambahan di berbagai industri. Oleh karena itu, Mayer Amschel lantas dijuluki sebagai bapak pendiri keuangan internasional. Menurut data dari Forbes, pada tahun 2023 ini setidaknya ada 267 orang Yahudi yang masuk daftar orang terkaya di dunia. Mereka berasal dari berbagai negara dan juga bidang usaha. Di antaranya yaitu Larry Ellison pemilik Oracle, kemudian Larry Page dan Brin pemilik Google, kemudian Steve Ballmer mantan CEO Microsoft, kemudian Michael Dell pendiri dan CEO Dell Technologies, kemudian Mark Zuckerberg pemilik Facebook, dan masih banyak lainnya. Meskipun orang-orang Yahudi tidak banyak memimpin dan memiliki negara, tetapi mereka mampu menguasai dan mengendalikan dunia. Mereka bahkan mampu mengendalikan informasi dan perekonomian dunia. Data-data penduduk dunia bahkan banyak yang telah mereka miliki dan kuasai lewat produk-produknya. Lalu pertanyaannya, mengapa orang-orang Yahudi itu sangat pintar dan hebat? Berikut penjelasannya dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang kelebihan bangsa Yahudi Bani Israel dibanding bangsa lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 47. Allah juga berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka Bani Israel dengan pengetahuan kami atas umat-umat lain." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 32. Di dalam Al-Quran, tertulis jelas bahwa kebanyakan dari golongan Yahudi itu diberikan karunia berupa kepintaran dan kecerdasan akal. Menurut tesis Dr. Stephen Charleon dijelaskan, bahwa saat ini orang-orang Yahudi itu ternyata memiliki kebiasaan untuk menghasilkan keturunan yang pintar dan hebat. Sebelum lahir, orang tua mereka akan membeli buku matematika dan menyelesaikan soal bersama-sama untuk melatih otak anaknya yang masih dikandung. Sejak awal masa kehamilan, orang Yahudi suka sekali memakan kacang badam dan kurma bersama susu. Ketika tengah hari, makanan utama mereka adalah roti dan ikan tanpa kepala bersama salad yang dikombinasikan dengan kacang almond dan beragam jenis kacang-kacangan. Menurut wanita Yahudi itu, daging ikan sangat baik untuk perkembangan otak jabang bayi. Sedangkan kepala ikan mengandung suatu zat kimia yang tidak baik dan dapat merusak pertumbuhan otak anak di dalam kandungan. Orang Yahudi juga sangat menghindari yang namanya merokok. Menurut ilmuwan di Universitas Israel, penelitian menyatakan bahwa nikotin dapat merusak sel utama pada otak manusia dan akan melekat pada gen. Artinya, keturunan perokok bakal membawa generasi yang cacat otak atau bodoh. Kemudian sejak usia dini, orang-orang Yahudi mengajari anak-anak mereka untuk bermain biola dan piano. Bahkan ini merupakan suatu keharusan. Menurut mereka, bermain dan memahami musik itu bukan hanya sekadar untuk meningkatkan IQ saja. Hal inilah yang membuat anak-anak Yahudi menjadi cerdas. Selanjutnya di kelas 1 hingga 6, anak-anak Yahudi akan belajar matematika berbasis perniagaan. Pelajaran IPA sangat diutamakan. Kemudian saat masuk SMA, murid-murid Yahudi digembleng dengan pelajaran sains. Mereka didorong untuk menciptakan produk sendiri. Meski proyek mereka seringkali terlihat lucu dan memboroskan, akan tetapi akan diteliti dengan serius. Apalagi kalau yang diteliti itu berupa senjata, medis, dan teknik, ide itu akan dibawa ke jenjang yang lebih tinggi. Saat kuliah mereka juga digembleng pelajaran ekonomi. Di akhir tahun di universitas, mahasiswa diwajibkan mengerjakan sebuah proyek dan harus mempraktikannya. Nah, itulah beberapa cara dan proses yang biasa orang Yahudi lakukan untuk menghasilkan keturunan cerdas dan hebat di zaman ini. Sebenarnya, dalam Islam Nabi Muhammad sudah menjelaskan cara agar seorang anak nantinya akan lahir menjadi cerdas dan pintar.
Seperti menganjurkan ibu hamil memakan makanan yang bergizi semisal memakan buah pir, buah kurma, air kelapa muda, buah delima, dan lain-lain. Bahkan, kewajiban belajar dan menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah sejak lahir hingga masuk ke liang kubur. Namun sekarang, kebanyakan ibu dan anak-anak umat Islam tidak dididik dan tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak mereka juga tidak dibekali ilmu sejak sedini mungkin. Kebanyakan dari mereka banyak yang hanya fokus dididik pendidikan agama saja atau hanya pendidikan umum saja. Bahkan, banyak ustadz sekarang yang masih banyak menganjurkan umat untuk belajar agama saja tanpa mengimbangi ilmu dunia karena ilmu dunia dianggap tidak penting dan tidak dibawa mati. Bahkan, hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah agama, banyak umat Islam yang saling terpecah belah dan saling bermusuhan. Perlu diingat, bahwa dahulu kekuasaan Islam itu pernah jaya, namun kemudian runtuh karena perpecahan dan saling bermusuhan. Hal seperti inilah yang menyebabkan umat Islam semakin tertinggal dan terbelakang dalam hal sains dan teknologi. Akhirnya, banyak negara mayoritas Islam yang bergantung dan dikendalikan oleh bangsa lain seperti bangsa Yahudi saat ini. Padahal jika kita teliti, dahulu banyak ilmuwan Islam terkemuka yang cerdas dan pintar dalam hal ilmu agama dan ilmu duniawi. Bahkan, ilmu-ilmu mereka banyak dipakai dan dikembangkan oleh para ilmuwan Eropa dan non-Muslim di seluruh dunia sampai sekarang ini. Di antara ulama dan ilmuwan Islam yang berpengaruh di dunia yaitu Ibnu Sina, penemu ilmu-ilmu kedokteran. Ibnu Sina bahkan sudah hafal Al-Quran ketika usia 10 tahun. Kemudian, ada ilmuwan bernama Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi, penemu algoritma. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan, seorang ahli kimia dan dijuluki Bapak Kimia Modern. Kemudian Ibnu Al-Haytham, seorang astronom dan fisikawan. Kemudian Al-Jazari, seorang pembuat robot pertama di dunia, dan masih banyak lainnya. Maka sebagai umat Islam, marilah kita senantiasa semangat belajar, dan menyeimbangkan pengetahuan ilmu agama dan ilmu duniawi untuk mencetak generasi muslim yang solih, cerdas, religius, berakhlak, dan menguasai sains teknologi. Jangan sampai ekonomi dan negara mayoritas muslim terus-terusan dikendalikan oleh bangsa asing. Jika umat Islam bersatu dan kuat, maka insya Allah kelak umat Islam akan mampu memimpin dan mengendalikan dunia. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.